Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil tugas kami yang berjudul File Service. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan seluruh anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ananda Holong Putra, yang kedua ada Ilham, dan ketiga ada Reza Gunawan, keempat ada Rozik Maliki, dan yang kelima ada Rahmat Hairudin. Pertama, pengenalan sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan satu tujuan yang spesifik atau menjalankan seperangkat fungsi. Adapun terdistribusi berasal dari kata distribusi yang merupakan lawan. Pertama, service. Service adalah entitas software yang bekerja pada satu untuk lebih mesin dan dilengkapi suatu tipe fungsi khusus untuk prioritas klien yang tidak diketahui identitasnya. Kedua, server. Server adalah service software yang bekerja pada mesin tunggal. Ketiga, klien. Klien adalah suatu proses yang dapat memanggil suatu service dengan menggunakan sejumlah operasi yang dibentuk oleh interface klien. File adalah kumpulan data dan informasi yang saling berhubungan dan juga tersimpan di dalam ruang penyimpanan atau secondary storage. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses, baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. Komponen file service. Komponen file service terdiri dari 1. File service. Pengoperasian dari masing-masing file atau file service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Kedua, directory service. Manajemen atau pengaturan directory, sebuah service yang digunakan untuk menghubungkan semua resource yang ada pada jaringan dan berperan semacam sebuah buku telepon raksasa. Directory service pada NT4 mempunyai peran penting dalam mengatur proses logon dan administrasi security secara terpusat. Pada generasi DS yang lebih lanjut, Microsoft memperkenalkan ADS yang disertakan bersama OS Windows 2000 Server. Selain itu, Microsoft juga mempermudah administrasi dari ADS dengan menggunakan sistem hierarchical view dan multi-master. 3. Naming service. Suatu name server dapat menyimpan kumpulan satu atau lebih konteks penamaan, yaitu sehimpunan keterkaitan antara nama dan atribut objek seperti user, komputer, service, dan remote object. Naming service terbagi menjadi dua, yaitu location independence dan dua level penamaan. Location independent file dapat dipindahkan tanpa penggantian nama hal-hal yang umum untuk penamaan file dan direktori. Yang pertama, mesin ditambah nama path, contohnya mesin, path, dan direktori. Yang kedua, mounting file system secara remote ke dalam hierarki local file. Yang ketiga, single namespace yang sama pada semua mesin. Sedangkan dua level penamaan, yaitu nama simbolik adalah nama yang dilihat oleh user. Yang kedua, nama binary adalah nama yang dilihat oleh sistem. Model file service itu adalah contohnya. Sebuah file server menyediakan file service ke klien. Dari sisi klien terdapat interface untuk file service dalam hal operasi private file, seperti membuat file, menghapus, dan membaca atau menulis file. Komponen perangkat keras utama yang mana file server mengontrolnya adalah sebuah local storage disk
disk driver atau HDD. Ditempatkan itulah file-file tersimpan dan dari tempat tersebut request client meretrieve file. Pada DFS Distributed File System client, server dan juga tempat penyimpanan merupakan mesin terpisah dalam sebuah lingkungan terdistribusi atau internet. Jadi, aktivitas layanan service dibawa melewati jaringan network. Jadi selain sistem memiliki satu data terpusat, sistem memiliki beberapa perangkat penyimpanan independen. Device dapat diimplementasikan sebagai bagian dari sistem operasi terdistribusi dengan sebuah layar software yang tugasnya mengatur komunikasi antara sistem operasi konvensional dan sistem. Kelebihan lain dari DVS adalah peningkatan performa. Yang menjadi tolak ukur pengukuran performa DVS adalah waktu yang dibutuhkan untuk merespon request layanan. Karakteristik dari file system adalah bertanggung jawab untuk mengorganisasikan penyimpanan, pencarian, keterangan, penamaan, sharing atau pembagian, dan protection atau pelindungan dari file-file. File berisi dari dua bagian penting, yaitu data atau atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. Di atas berikut adalah contohnya. NFS atau Network File System. Network File System merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1984 dan NFS diidentifikasikan dalam RFC 1094, 1813 dan 3530 sebagai DFS yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses file melalui network serasa akses file di disk lokal. Tujuan dari NFS adalah untuk memungkinkan terjadinya pertukaran sistem berkas secara transparan antara mesin-mesin bebas tersebut. Protokol NFS umumnya menggunakan protokol remote procedure call atau RPC yang berjalan di atas UDP dan membuka port UDP dengan port number 2049 untuk komunikasi antara klien dan server di dalam jaringan. Klien NFS selanjutnya akan mengimpor sistem berkas remote dari server NFS, sementara server NFS mengekspor sistem berkas lokal kepada klien. Mesin-mesin menjalankan perangkat lunak NFS, klien dapat saling berhubungan dengan perangkat lunak NFS server untuk melakukan perintah operasi tertentu dengan menggunakan request RPC. Manfaat NFS diantaranya ialah local workstation, menggunakan ruang disk lebih kecil karena telah menggunakan data yang disimpan pada mesin tunggal dan tetap dapat diakses oleh yang lainnya melalui jaringan. Pemakai tidak harus membagi directory home pada setiap mesin di jaringan. Directory home dapat di-set up pada NFS server dan tersedia melalui jaringan. Device penyimpanan seperti floppy disk, CD-ROM driver, dan zip driver dapat digunakan oleh mesin lainnya. Ini mengurangi jumlah media drivers seluruhnya pada jaringan. Ada keuntungan NFS. Workstation lokal dapat menggunakan space storage yang lebih sedikit karena data yang sering diakses oleh banyak orang atau memakan banyak space dapat disimpan dalam NFS server dan tetap dapat diakses oleh orang banyak. Tidak perlu dibuat directory home yang terpisah setiap workstation. Directory home untuk setiap user dapat dibuat di NFS server dan tiap user dapat mengaksesnya melalui jaringan. Menggunakan NFS memungkinkan manajemen yang tersentralisasi. Manajemen
Inventarisasi ini dapat mengurangi pekerjaan administrator dalam melakukan backup dan menambahkan software yang digunakan banyak orang. Kelemahan NFS, performa dan keamanan. Sebagai file system yang dibasiskan network, NFS sangat sensitif terhadap kepadatan jaringan. Trafik tinggi pada jaringan dapat menurunkan performa NFS. Begitu juga aktivitas yang tinggi pada storage akan mempengaruhi performa NFS. Pada NFS klien terlihat lambat karena proses membaca dan menulis pada storage membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika file system yang diekspor sedang tidak tersedia, ketika sebuah klien mencoba melakukan mount, sistem dari klien akan crash. Meskipun permasalahan ini dapat dikurangi dengan menggunakan mount yang spesifik. Kelemahan utama dari keamanan NFS ialah NFS itu berdasarkan RVC yang tidak lain merupakan target utama dari serangan. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang seharusnya tidak di-mount menjadi terekspos di internet yang berada di dalam firewall maupun di luar. B. AFS Unreal File System. Ada persamaan dan perbedaan antara AFS dan NFS. Persamaannya, AFS sama seperti NFS, menyediakan akses menuju shared file secara transparan. Akses menuju ke file AFS adalah melalui normal Unix file primitives, tanpa modifikasi atau rekompilasi. AFS kompatibel dengan NFS, sedangkan perbedaannya secara desain dan implementasi, AFS berbeda dengan NFS. Perbedaan utama, NFS didesain untuk dapat menangani active users dengan jumlah yang lebih banyak daripada distributed file system yang lain. Kunci AFS untuk menangani jumlah active users yang besar terletak pada kemampuan caching seluruh file pada client node. Akses kontrol, yang pertama dalam sistem file Unix, yang kedua hak akses diperiksa berdasarkan mode akses read, write, execute ketika membuka file. Yang ketiga, identitas user diperiksa ketika login. Yang keempat, dalam sistem file terdistribusi. Yang kelima, hak akses harus diperiksa pada server. Yang keenam, RPC unprotected. 7, dimungkinkan melakukan pemalsuan identitas, tapi ini merupakan risiko keamanan. User ID biasanya dikirim dengan setiap request. Dan yang terakhir adalah stateless. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami ini adalah file service adalah suatu layanan dari file system yang ditawarkan kepada komputer klien. Implementasi dari file service ialah file server yang dapat berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. Tujuan diterapkannya pada sistem file terdistribusi dalam manajemen proses adalah untuk mensupport sharing dengan tipe sama yang disebabkan karena file-file secara fisik tersebar pada site yang berada dalam sistem terdistribusi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata.